Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di kelas Digital Business and Industry 4.0. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas mengenai topik building an e-commerce presence, membangun e-commerce. Ya. Learning objective yang ingin kita adopsi di sini adalah pertama, Anda memahami mengenai steps di dalam mendevelop e-commerce. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan mengenai proses ya, dalam membangun e-commerce presence. Kemudian Anda memahami mengenai major consideration di dalam memilih web server dan e-commerce merchant server software. Kemudian Anda memahami issues yang terkait dengan hardware untuk e-commerce. Yang kelima, Anda memahami tools untuk meningkatkan performa e-commerce Anda. Dan yang keenam, Anda memahami apa saja yang diperlukan untuk membangun mobile commerce, ya, mobile commerce. Oke, kita mulai dengan kasus ya. Scratch, ada sebuah perusahaan yang bernama Scratch yang membangun e-commerce presence. Ya. Jadi e-commerce presence, Scratch itu dia adalah sebuah perusahaan Australia yang menjadi pemasok makanan anjing. Dia untuk keluarga yang punya anjing, mereka bisa supply untuk dog food, ya, jasa untuk makanan anjing. Dinamakan Scratch. Nah, jadi Scratch ini dia merupakan pet food atau penyedia makanan anjing yang mana hanya sedikit sekali perusahaan-perusahaan atau jasa penyedia makanan anjing di Australia. Ya. Hanya sedikit anjing yang dipelihara dengan baik, yang diberi makan secara teratur ya di Australia. Jadi rata-rata mereka tuh makanannya asal-asalan anjing-anjing di Australia. Nah, kemudian Scratch di launch oleh dua orang, yaitu namanya Holligan dan Spiegelhauer. Jadi mereka membangun Scratch ini di tahun 2018. Ya. Di mana cita-cita mereka adalah untuk menyediakan omnipresent. Jadi mereka bisa menyediakan jasa omni channel, bisa jual dengan toko ataupun mereka jual dengan online. Jadi kayak mesen online gitu ya. Yang kedua, mereka juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi customer mereka untuk memelihara anjing. Jadi nggak repot ngurusin makanannya, secara teratur mereka udah kirimin makanannya secara reguler. Hari ini makan anjingnya datang, besok makan anjingnya datang. Jadi mereka nggak perlu nyiapin makanan apa gitu buat anjingnya, no need. Ya. Jadi mereka udah serve itu.
Dan kemudian mereka juga ingin membangun business friendly, ya, di mana ingredient yang mereka sajikan juga yang sehat untuk anjing-anjing para pelanggannya. Nah, makanan itu biasanya itu adalah seperti daging kangguru, ya, kemudian kacang-kacangan, salmon dan lain sebagainya, ya, makanan sehat lah buat anjing, ya. Anjing aja di Australia dipelihara dengan baik. Nah, ketika dia scratch dibangun, dia dibangun dengan capital investment yang cuma cukup untuk 1 tahun, ya. Kemudian perusahaan itu berkembang dan meluaskan jasanya sampai ke Sydney, Brisbane, ya, Adelaide, sampai dengan Canberra, ya, yang mana mereka fokus untuk makanan anjing. Kemudian mereka kemudian berusaha mengembangkan bisnis mereka dengan memperluas jaringan marketingnya, ya, di mana mereka juga terlibat dengan local event, ada acara-acara itu mereka juga pasang pasang gerai dan lain sebagainya, dan kemudian Scratch menjadi semacam pilihan yang menarik, ya. Terlebih dengan mulai dikembangkannya e-commerce setup, ya, di mana para pelanggan dia bisa bayar subscription service. Mereka subscribe kepada Scratch dan kemudian mereka bisa provide untuk 1 bulan. Jadi ada subscription 1 bulan, subscription 2 bulan, subscription 3 bulan. Jadi mereka para pelanggan mendapatkan jasa selama bulanan, atau bisa saja 2 bulan atau 3 bulan atau tahunan, tergantung jenis subscription yang dibayar oleh para customer mereka, ya. Sehingga di mana dalam hal ini Scratch dia ingin memberikan keleluasaan kepada para pemilik anjing untuk customize. Mereka punya subscription model, ya. Mereka mau pakai model yang seperti apa. Kemudian ini kemudian membuat Scratch kemudian mengenhance dia punya e-commerce platform, ya, di mana di dalam platformnya tersebut dia bisa provide jenis-jenis subscription kepada customer. Jadi kalau subscriptionnya 1 bulan berapa bayarnya, subscriptionnya 2 bulan berapa bayarnya, subscription 3 bulan gimana cara bayarnya. Jadi mereka membangun website dan aplikasi yang bisa cater kepada kebutuhan subscription dari pelanggan. Untuk itu dia kemudian Scratch di dalam e-commerce platform ini menggunakan WordPress. Jadi dia bikin WordPress. Kalau sekarang itu ada banyak pilihan, ya, ada WordPress, ada Simple Site, ada Site 123, ada Wix.com, ya. Kalau si Scratch dia menggunakan WordPress dan WooCommerce untuk e-commerce functionnya dia. Untuk marketing menggunakan WordPress, WooCommerce untuk e-commerce function. Ya, banyak juga yang menggunakan Shopify untuk e-commerce, ya, tapi dia pakai WooCommerce, ya, si Scratch. Dengan WooCommerce itu Scratch kemudian bisa memberikan offer untuk subscription plan yang beragam, ya, berdasarkan dan itu juga nanti disesuaikan dengan berapa berat anjingnya, berapa usia anjingnya,
bagaimana activity level dari si anjing, ya, sehingga kemudian berbeda berat anjing, umur anjing, aktivitas, maka berbeda juga subscription-nya dia, baik secara bulanan ataupun 2 bulanan atau 3 bulanan dan seterusnya. Jadi ada variabel-variabel yang mempengaruhi, ya. Ada variabel usia, berat badan, dan kegiatan anjing. Jadi kalau anjing pemburu gitu ya, itu pasti beda lagi tuh makanannya. Kalau anjing penjaga rumah beda lagi makanannya. Ya, kalau papis beda lagi. Kemudian juga dengan WooCommerce, dia kemudian melakukan email blasting. Jadi dia kirim email blast kepada customer yang mana diyakini bahwasanya orang-orang itu pemilik anjing. Ya, ada izinnya kan kalau punya anjing gitu ya. Jadi para pemilik anjing itu dia bisa email blasting secara rutin gitu ya, untuk membangun komunikasi dengan para dog owners tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini dia terpaksa Scratch ini dia deep dive kepada database, ya. Deep dive kepada database untuk melihat bagaimana purchasing habit dari para customer. Ada yang sukanya online, ada yang sukanya offline, ya. Dia ngelihat kepada data, ya. Dan dia collecting data di situ. Dan dia mulai membangun database Scratch ini, ya. Kemudian mana yang sehingga kemudian perusahaan dapat mendapatkan gambaran kira-kira orang-orang yang polanya seperti ini, subscription-nya dia seperti apa. Orang-orang yang dia yang sukanya online, subscription-nya berapa. Yang sukanya offline, subscription-nya berapa. Jadi dia bisa membuat paket-paket yang disesuaikan dengan preference dari masing-masing segmen. Nah. Kemudian dengan menggunakan WooCommerce, Scratch itu bisa membangun dia punya gudang sendiri, ya. Yang gudangnya itu dia menjaga stok makanan buat anjingnya, buat para pelanggan. Sehingga ketika Scratch dia terima order, dia langsung secara otomatis berkurang itu dia punya inventory, kemudian dia bisa automatically order kepada para vendornya dia, ya, sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi, ya. Nah, bahkan dia juga mengcustomize packagingnya dia berdasarkan nama anjing yang menjadi pelanggan. Misalkan nama anjingnya misalkan Blacky gitu ya. Dia di kotak packagingnya dia itu udah ada tulisan untuk Blacky, usia sekian tahun, berat sekian. Jadi itu udah customize untuk para anjing, ya. Nah, ini juga menjadi customization-nya si Scratch kepada para pelanggannya. Dan dalam hal ini adalah para anjing gitu ya, pelanggannya. Kemudian Scratch juga melakukan automation, ya. Automation untuk order, ya. Jadi menggunakan chatbots ketika ada pelanggan yang ngechat kepada customer service melalui WooCommerce, bisa menggunakan Facebook Messenger dan bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan website gitu ya. Itu sudah ada chatbot yang menjawab secara otomatis 24 jam 24/7 24/7. 24 jam 7 hari seminggu, ya. Nah, jadi dia juga menggunakan Facebook, ya, untuk retargeting kepada potensial customer. Ya, misalkan dia selama ini menggunakan email blasting, kemudian dia juga pakai Facebook untuk retargeting potensial customer terhadap para pengguna Facebook.
Jadi mereka juga menggunakan sosial media dalam hal ini. Dia kemudian mulai menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, ya, menggunakan Facebook, TikTok, ya, di dalam merancang marketing mereka. Nah, ini membuat Scratch kemudian continues to grow di Australia. Ya. Mereka saat ini menjadi bercita-cita juga mereka karena mereka bercita-cita membantu para anjing kesehatan para anjing di Australia. Ya, sehingga Scratch cukup terkenal di Australia saat ini. Nah, ini sekilas mengenai perjalanan Scratch di dalam membangun e-commerce presence di Australia. Saya ingin dari cerita tersebut ada beberapa topik yang ingin saya tanyakan menarik. Pertama adalah, menurut Anda, apa yang menjadi Scratch e-commerce objectives? Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi objektif dari Scratch sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Ayo, come on. Gak ada yang mau jawab? Pada dengar nggak tadi saya cerita? Dengar Pak. Oke. Mau coba jawab Pak? Silakan Putu. Mungkin tujuannya itu pure untuk membantu rumah tangga dalam menyediakan makanan bagi anjing mungkin Pak? Ya, betul. Jadi dia membantu household di dalam memelihara anjing-anjing mereka. Ya. Jadi merawat dan menjaga anjing-anjing mereka. Jadi ini ada satu segmen yang menurut mereka menarik. Oke, good. Pertanyaan kedua, what were the condition that made it an ideal opportunity for Scratch to establish an e-commerce presence? Apa kondisi yang membuat Scratch berpikir bahwasanya ini opportunity-nya bagus nih? Kira-kira kondisi apa yang membuat mereka berpikir ini opportunity-nya bagus untuk membuat bisnis model seperti ini? Apa kondisi yang membuat mereka berpikir seperti itu kira-kira? Apa ya? Apa kira-kira? Mudah dijangkau oleh pelanggannya, Pak. Mudah dijangkau oleh pelanggan? Iya, jadi kan kata Bapak kan kalau paketnya udah sampai itu disampaikan di email gitu ya, Pak. Gitu. Ya. Oke. Opportunity di sini arahnya lebih kepada external environment ya, sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi misalkan populasi anjing di Australia banyak, tetapi yang dipelihara cuma 5% kan tadi saya bilang kan? Hanya 5% dari anjing di Australia yang dipelihara dengan baik. 95%-nya nggak dirawat, maksudnya terlantar lah gitu ya, atau kurang gizi, atau fisiknya kurang bagus. Nah itu juga salah satu opportunity yang dia lihat bahwasanya oke, kita bisa nih ngerawat atau maintain makanan buat para anjing-anjing ini ya. Maksudnya arahnya ke opportunity itu adalah kepada sesuatu yang di luar kontrol kita ya, sesuatu yang di luar kontrol kita, bahwasanya 95% anjing di Australia kurang dirawat kayak gitu. Alright, kemudian yang ketiga, how has Scratch adopted the way it works to cater to the demand of the online customer base? Bagaimana cara Scratch melakukan kontak kepada customer-nya dia? Bagaimana? Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan online customer-nya dia?
Ada yang bisa jawab? Anybody? Halo? Siapa yang mau jawab? Coba ulang pertanyaannya, Pak. Maaf. Bagaimana cara Scratch berhubungan dengan customer online-nya dia? Kan tinggal, how has Scratch adopted the way it works to cater to the demand of the online customer base? How do they connect with their online customer base? Tadi Salomita udah terangin kan tadi? Pakai apa tadi? Email? Email, Pak. Email blasting, ya. Pakai email blasting, tadi dia pakai email blasting, kemudian dia pakai Instagram, pakai sosial media, dia kirim-kirim campaign, ya. Nah, itu caranya dia untuk berkomunikasi dengan ya online customer-nya dia. Oke, good. Oke, kita mulai, ya. So, sekarang bayangkan Anda mau membuat e-commerce presence. Anda mau membangun e-commerce nih. Apa yang menjadi ide dari Anda? Ya. Jadi, sebelum kita membuat perencanaan dan membangun e-commerce presence, Anda perlu memiliki visi, ya, terhadap apa yang Anda pikir mau Anda buat, ya. Visi itu tidak hanya ada misi saja, mission statement, tapi juga memerlukan identifikasi terhadap target audience. Kemudian memahami kepada karakter atau persona dari market space Anda, ya. Kemudian ada strategic analysis yang perlu Anda pertimbangkan. Kemudian bagaimana terhadap marketing mix-nya, dan bagaimana timeline-nya, step-stepnya, ya, sebelum itu tercapai. Dan berapa budget yang Anda miliki untuk mencapai itu. Nah, di dalam value dan mission, jadi vision statement itu dia menjelaskan kepada apa yang Anda ingin capai, apa visi Anda, ya, sebagai perusahaan e-commerce. Saya ingin menjadi sebagai perusahaan online travel terbesar di Indonesia. Itu vision statement. Online travel terbesar di Indonesia, ya, itu adalah visi. Mission statement adalah apa yang menjadi what, why, kenapa Anda bisa menjadi perusahaan terbesar, ya, apa yang Anda tawarkan, ya, siapa yang menjadi target Anda, itu siapa yang menjadi pangsa pasar Anda, itu adalah mission statement, ya. Sehingga mission statement dapat digunakan sebagai roadmap untuk mencapai vision statement. Misalkan Unilever misalkan visinya untuk to earn Indonesia love and respect by touching the lives of every Indonesian every day. Dia pabrik sabun ini kan. Dia ingin menyentuh setiap orang Indonesia setiap hari. Itu dia visinya dia. Tiap hari dia menyentuh, touching kepada kehidupan orang Indonesia setiap hari. Dia mau menjadi everyday produk yang digunakan setiap hari. Apa saja produk yang digunakan setiap hari? Sabun, odol,
apa lagi? Sampo. Ya. Itu adalah produk yang everyday use. Misinya si Unilever to help people feel good, look good, and get more out of life. Ya, with the product and services yang mereka berikan. Jadi dia pengen Anda feel good and look good. Kemudian mission yang kedua adalah we inspire people to take small everyday action that can add up to a big difference for the world. Langkah kecil tetapi giving big differences. Dan dia ingin mendevelop new ways of doing business that will allow us to double the size of our business while reducing our environment impact. Jadi dia menghindari environment impact dan meningkatkan social impact. Yang dia sifatnya dia green products, ya. Tidak merusak alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi adalah target audience. Sebentar. Ini adalah target audience. Nah, sebelum target audience adalah revenue models. Ya. Business and revenue models. Nah, ini oke. Ada business and revenue models, yaitu contohnya adalah tolong ini yang BAA siapa tuh? BA01. Suaranya bocor, Mbak. Ya. Business and revenue models. Ada kemarin kita di chapter sebelumnya kita membahas mengenai business model, ya. Nah, bagaimana revenue models? Ya. Ada kayak si Scratch, dia menggunakan subscriptions, ya. Advertising, ada transaction fees, affiliate revenues, ya, freemium, hardware sales, open consulting. Ada banyak business and revenue models di dalam mendapatkan cash flow di situ. Ya. Misalkan Gojek, dia pakai apa ya? Transaction fees. Tokopedia menggunakan affiliate revenues, advertising. Ya. Mobile Legends menggunakan affiliate revenues dan advertising dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah di dalam e-commerce presence yang kita harus pertimbangkan adalah target audience. Bagaimana kita menentukan target audience? Ya. Jadi target audience, apa yang dimaksud dengan target audience? Target audience itu tujuannya adalah untuk menciptakan yang disebut dengan clear understanding. Clear understanding. Terhadap apa? Ya. Terhadap your segments. Siapakah? Who is your segment? What is demografinya? Ada yang disebut dengan persona. Oke, demografinya misalkan usia orang yang penduduk kalau Scratch adalah demografinya adalah mereka yang ada di wilayah Kebayoran Baru misalkan. Anda serve untuk wilayah Kebayoran Baru. Atau oke, sebentar. Ketika kita dalam melakukan target audience, pertama-tama kita harus lakukan adalah yang disebut dengan clustering. Kita mendapatkan target cluster di sini. Ada 7 cluster. Di sini adalah misalkan restoran lover. Di sini adalah digital savvy.
Di sini adalah dia food lover. Di sini adalah traveler. Di sini adalah food and beverage lover. Di sini adalah macam-macam. Ya, di sini adalah pet food lover dan lain sebagainya. Ini merupakan persona. Adalah persona dari masing-masing segmen. Target audience dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmen ini, siapa yang menjadi target audience Anda? Di dalam hal ini untuk Scratch, dia adalah para pet food lover. Ini orang yang suka beli makanan pet food nih. Ya, yang suka beli makanan hewan peliharaan. Nah, inilah yang menjadi targetnya dia. Misalkan di sini adalah misalkan 5% dari populasi seluruh segmen. Ya. Restoran lover ini 30% misalkan. Ini 10% misalkan. Ini 7%. Total ada 100%. Nah, yang menjadi target Anda adalah pet food lover misalkan. Ini merupakan persona dari target audience Anda adalah pet food lover. Demografinya seperti apa? Oh, dia paling banyak di Kebayoran Baru. Lokasinya dia. Kemudian usianya dia rata-rata 20 sampai 30. Ya. Atau enggak, misalkan 50 sampai 60 lah para pemelihara anjing peliharaan. Ya, usia tua gitu ya. Kemudian pekerjaannya misalkan pegawai PNS misalkan dan lain sebagainya. Itu merupakan persona dari target audience. Nah, jadi ketika kita memahami terhadap mendapatkan clear understanding terhadap siapa yang menjadi target audience, maka kemungkinan Anda akan sukses di dalam e-commerce Anda semakin besar. Ya. Karena dengan kita memahami target audience, maka Anda memahami kepada demografinya. Anda memahami kepada lifestyle-nya. Anda memahami kepada purchasing preference mereka. Apakah mereka biasa beli online atau biasa beli offline. Anda memahami kepada digital pattern-nya. Anda memahami kepada social networks-nya. Apakah dia pakai Instagram, pakai Facebook, atau pakai email. Dan sehingga kemudian nanti Anda bisa menggunakan data tersebut untuk mendekati mereka. Oh, kalau mereka sukanya Facebook, artinya saya harus bikin Facebook untuk si Scratch. Kalau orang yang suka Instagram, maka saya pakai Instagram. Ya. Nah, ini yang menjadi kunci di dalam menentukan target audience. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Any questions? Ayo, satu orang dulu bertanya deh. Biar nggak garing kayak kuburan. Silakan. Suara saya terdengar? Suara saya kedengaran nggak sih? Apa suara saya mute ya? Bentar. Ya, silakan. Come on. Mari kita bertransaksi dulu ya. Mari kita bertransaksi pikiran dulu. Saya nggak mau monolog. Silakan yang ingin bertanya. Ayo. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tungguin dulu nih. Langsung post test aja kalau nggak ada yang tanya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, artinya berpikir. Kalau tidak ada yang bertanya, artinya tidak ada yang berpikir ketika saya menerangkan. Ayo cepat, bertanya dulu.
Halo? Silahkan. Come on. Apa udah lagi pada tidur semua? Apa bengong aja nih? Ayo, silakan bertanya. Tidak ada bertanya, tidak ada transaksi, berarti tidak ada yang berpikir. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada yang berpikir. Silakan. Saya minta Anda semua berpikir. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang berpikir kah? Putu, silakan bertanya Putu. Siapa lagi? Sehan. Halo? Waduh. Coba open cam dulu deh. Ini saya ragu-ragu nih. Jangan-jangan pada tidur semua ini. Oke. Open cam dulu semuanya. Mengerti nggak apa yang saya terangkan tadi? Target audience. Oke, Sehan, coba jelaskan ulang. Bagaimana cara kita menentukan target audience? Sehan, open cam, open mic. Sehan, masih mute. Sehan, open mic. Ini Sehan ini pasang foto kayak ini. Layarnya layar foto apa gimana nih Sehan? Nggak gerak tuh matanya. Sehan, waduh. Ini masang foto bener nih, nggak gerak. Waduh, Sehan. Coba deh, lihat deh. Kepalanya Sehan goyang nggak? Matanya tetap kan? Aduh, Sehan. Mana tadi pulpen saya? Kita lihat siapa yang pasang profil picture-nya dia foto ya. Oke. Mana Sehan tadi? Kok hilang? Hilang nggak Sehan? Oke. Oke, coba jelaskan Syakirah. Bagaimana cara kita menentukan target audience kita? Syakirah. Itu Kak, identifikasi. Bagaimana caranya? Riset pasar. Gimana? Riset pasar. Apa? Ulang lagi nggak jelas? Riset pasar Kak. Riset pasar. Bagaimana cara riset pasarnya? Siapa yang bisa jawab? Saya Mulyani bisa Pak Silakan bantu. Mulyani. Jadi yang pertama untuk menentukan target audience itu kita harus mengclustering dulu dari segmen yang mau kita pasarkan. Kemudian dari yang clustering itu kan ada misal yang buat makanan anjing itu kan ada yang cluster itu ada yang buat food lover, ada yang pet food lover gitu-gitu, itu yang disebut namanya persona. Terus jadi kalau misalnya kita sudah menentukan clustering tersebut, maka target audience itu ya, kita bisa mensukseskan dari e-commerce yang kita mau pasarkan Pak. Kalau dari saya, Bagaimana kita bisa menggunakan data persona tersebut untuk mensukseskan commerce yang mau kita launching? jadi
kan kita buat untuk siapanya itu dari demografiknya gitu Pak. Berapa persen misalnya food buat pencinta pet food lover itu berapa persen dalam daerah tersebut gitu Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi yang pertanyaan saya adalah, setelah Anda dapatkan persona, bagaimana Anda bisa bagaimana Anda bisa meningkatkan conversion rate orang untuk membeli produk Anda? Apa yang Anda lakukan sehingga orang-orang itu beli produk Anda? Bagaimana caranya produk Anda itu dibeli oleh customer Anda? Anda yang bisa jawab? Coba, selain Mulyani. Silakan, yang lain. Bu Saina, gimana caranya Bu Saina? Ya Pak, menurut saya caranya itu dengan iklan Pak. Pastinya promosi, tapi sebelumnya harus diriset terlebih dahulu terkait audiens kita. Apakah lebih aktif, lebih banyak gitu Pak. Salah di Bu Saina, TikTok atau salah. Bukan begitu. Yang lain. Gimana caranya kita meningkatkan konversi dari hasil segmennya agar commerce kita bisa lebih optimal? Lilian, coba Lilian. Kalau menurut saya Pak, mungkin menawarkan sesuai dengan clustering tadi ya Pak. Misalnya kita jual produk kayak yang mereka suka yang food lovers, mungkin kita nawarinya ke mereka gitu Pak, supaya produk yang kita jual gitu sih Pak. Ya, sekarang food lovers. Udah tahu nih kan yang food lover yang banyak mana kan? Nah, bagaimana Anda menentukan Anda menawarkan melalui apa? Jadi ini tergantung lagi kepada persona masing-masing mereka. Jadi kalau misalkan personanya adalah pet food lover, mereka ada di mana? Di Kebayoran Baru. Jadi yang Anda kirimkan campaign untuk wilayah Kebayoran Baru, bukan ke daerah Tanah Abang, nggak cocok. Kalau Anda kirim ke Tanah Abang, campaignnya kan nggak ada yang beli kan? Karena populasinya paling besar di Kebayoran Baru. Kemudian usianya antara 50-60 PNS misalkan. Jangan Anda tawarkan kepada fresh graduate. Nah, karena mereka nggak suka, karena segmennya paling besar adalah yang PNS dan usia 50-60. Jadi kita menyesuaikan diri dengan profil dari masing-masing persona. Kebayang? Araso? Alright. Oke, saya lanjutkan. Baik. Nah, oke. Kemudian setelah kita target audience, itu kita intended market space. Nah, intended market space-nya itu adalah yang tadi. Ya. Bahwasanya bagaimana karakter dari si pet food lover. Oh, dia ada jadi di dalam intended market space-nya dia, si pet lover ini adalah di Kebayoran Baru, usia 50 atau usia 20-30, pendidikan S1, ya. Kemudian status single. Kemudian gaji di atas 10 juta. Nah, itulah yang menjadi intended market space. Ya. Nah, dan itu mereka ada berapa populasinya? Nah, jadi di dalam intended market space ini kita
kita mendapatkan apa yang menjadi profil mereka. Kalau ini target audiensnya adalah yang si pet lover misalkan kan. Internet market space adalah profil dari si pet lover ini dan berapa populasinya dia. Dan itu cukup menggunakan angka ballpark saja. Ballpark itu adalah angka kasar aja. Ballparknya kira-kira berapa orang di Kebayoran Baru yang. Kemudian masuk kepada strategic analysis. Di dalam strategic analysis kita bicara mengenai SWOT. Ada analisa mengenai situation analysis. Ada strategiknya secara strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dan weakness ini lebih kepada internal. Ya, internal. Opportunity dan threat adalah secara eksternal. Oke, perhatikan. Nanti saya tanya lagi nih. Di dalam external environment ada yang disebut dengan opportunities dan threats. Opportunity dan threat adalah external environment. Sesuatu yang di luar kontrol kita. Misalkan COVID-19 itu di luar kontrol kita. Resesi di luar kontrol kita. Perang Rusia Ukraina di luar kontrol kita. Sesuatu yang di luar kontrol tetapi memberikan positif externalities, memberikan pengaruh positif kepada bisnis, itu disebut opportunities. Tetapi external environment yang memberikan negatif externalities, memberikan penurunan kepada sales, itu disebut dengan threats. Ya. Jadi opportunity adalah isunya adalah bagaimana menjadikan threat menjadi opportunities. Nah, itu juga menjadi topik yang kedua. Bagaimana kita menjadikan COVID sebagai opportunity ya, kepada bisnis kita. Bagaimana kita menjadikan perang Rusia Ukraina menjadi opportunity kepada bisnis kita. Nah, itu juga turunannya nanti. Nah, itu dari sisi external environment. Internal environment, ini kita bicara kepada resource, sumber daya kita. Ya, sumber daya kita, SDM kita, teknologi kita. Ya. Apabila resources, SDM, dan teknologi kita bisa masuk ke dalam opportunities, maka dia menjadi strengths. Apabila resource, SDM, teknologi kita masuk ke dalam threat, maka dia menjadi weakness. Ya, opportunity berarti dia salesnya naik. Threat berarti salesnya turun. Atau salesnya nggak naik. Ya. Nah, ini menjadi analisa di dalam e-commerce kita. Kita harus memastikan bahwasanya resources kita, SDM kita, sumber daya kita, teknologi kita menjadi strength, menjadi kekuatan atau menjadi capability dan core kompetensi yang bisa menjawab kepada opportunity yang ada di hadapan kita. Misalkan Scratch, dia punya teknologi WooCommerce, menggabung WooCommerce dan WordPress. Ya. Kemudian dia punya resources untuk para suppliernya dia yang bisa memberikan makanan anjing yang berkualitas. Dan dia juga memiliki alat packaging yang bisa memberikan nama kepada masing-masing makanan. Nah, siapa nama anjingnya, dia tulis namanya ya, ada resource di sana. Dan dia juga punya sumber daya manusia yang capable untuk itu semua. Sehingga itu menjadi strength. Ya.
dan bisa menjawab kepada opportunities. Opportunity-nya di mana? Hanya 5% anjing di Australia yang dirawat. Yang terawat. 95% kurang terawat. Ya, dibutuhkan bantuan dari perusahaan-perusahaan seperti Scratch yang untuk merawat yang 95% ini. Yang mana dia bisa memiliki resources, SDM, teknologi yang bisa menjawab kepada opportunity tersebut. Sekarang coba jelaskan ulang. Apa yang dimaksud dengan SWOT analysis? Siapa yang mau menjawab? Airin, silakan Airin. Airin? Yo, open cam dulu deh. Open cam dulu. Saya lihat siapa yang... Biar kita ngobrolnya lihat-lihatan. Ya, sekarang jelaskan apa yang dimaksud dengan SWOT analysis. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Airin? Ya, Pak. Ya, silakan. SWOT analisis Pak. Ya. Menurut saya itu kayak menganalisis tentang kekuatan, kelemahan, terus tantangannya gitu Pak. Bukan. Coba Anda ulangi apa yang saya terangkan tadi. Bukan menurut Anda ya. Kalau gitu ngapain saya terangkan kalau menurut Anda? Silakan Airin. Tadi saya terangkan apa? SWOT analisis itu apa? Mendengarkan tidak tadi saya jelaskan? Mendengarkan Pak, tapi tadi putus. Jaringan di rumah saya lagi bermasalah. Oh, nggak jelas dengarnya. Oke. Coba yang lain dulu. Selomita, silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan SWOT analisis. Strategi untuk bisnis kita. Yang saya terangkan tadi Anda ulang lagi. Yang saya tahu membuat trends itu jadi opportunity, terus weakness itu jadi strength gitu Pak. Yang saya dengar. Salah. Oke, belum jelas tadi ya. Oke, yang lain dulu. Siapa yang mau jawab? Putu, silakan. Maaf kalau nggak terlalu mirip ya Pak ya. Ya. Nah, jadi dari yang Bapak udah jelasin tadi, nah dari empat hal yang menjadi aspeknya ini, dua aspek dari strength dan weakness-nya itu bisa kita kuatkan dari intern perusahaannya kita sendiri ataupun usahanya kita. Nah, di opportunity sama threat-nya itu adalah faktor yang nggak bisa kita kendaliin. Atau itu tuh berasal dari eksternalnya. Contoh kayak yang Bapak sebutin tadi kan, kayak perang Ukraina itu, terus habis itu COVID gitu, yang nggak bisa kita prediksi kayak gitu. Terus yang di opportunity sama trade-nya itu masih bisa kita hadapi atau benerin itu dari aspek penguatan aspek-aspek seperti SDM, teknologi dan lain sebagainya dari internalnya kita Pak. Sekian dari saya, terima kasih Kalau Pak. strength apa? Dia dianggap strength apabila apa, Putu? Kalau dia dianggap strength kalau itu tuh produk ataupun program yang emang benar-benar kayak unik gitu Pak. Jadi dia itu memiliki kelebihan daripada yang lain-lainnya gitu Pak. Belum. Kayak di Bali, pariwisata. Pariwisata itu dia bisa menjawab kepada opportunity tidak? Kalau dia bisa menjawab tidak bisa, kalau dia misalkan pariwisata itu mengalami negatif externalities dari COVID, maka dia hotel gitu ya, hotel yang bagus itu tidak lagi menjadi strength, tetapi sudah menjadi weakness karena dalam kondisi COVID kan kosong dia kan, walaupun hotelnya bagus bintang 5, tapi kalau dia tidak merespon, kalau dia mendapatkan negatif externalities, dia menjadi weakness. Dia dianggap sebagai strength apabila dia bisa merespon kepada opportunities. Jadi misalkan Zara itu dia produknya fashion. Dia dianggap dalam kondisi COVID, fashion kan nggak ada orang beli baju kan, sehingga menjadi threat, ya, sehingga dia menjadi weakness, karena dia masuk ke dalam threat, ancaman, negative externalities.
mendapat pengaruh negatif dari COVID, maka dia menjadi weakness kemampuannya dia. Weakness, karena dia tidak bisa merubah yang si threat menjadi opportunities. Tapi kemudian Zara berubah. Dia dengan resources yang sama, dengan SDM yang sama, dengan teknologi yang sama, dia rubah dari bikin fashion menjadi bikin APD. Dia bikin APD sehingga dia kembali mendapatkan opportunity di situ. Sehingga kemampuan yang dimiliki kembali menjadi strength. Di Bali, kemampuan yang dimiliki menjadi weakness. Karena dia masuk ke dalam jebakan threat. Ya. Tapi ketika hotel di Bali dijadikan tempat untuk karantina, nah, itu dia ada opportunity di situ. Dia kembali menjadi strength sebagai hotel karantina. Dia mendapatkan strength-nya kembali. Karena dia bisa ikut ke dalam opportunity untuk karantina mandiri bagi para penumpang internasional. Menjawab tuh. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Alright. Oke. Daripada saya terangkan ujung ke ujung gitu ya. Anda nggak paham, mending kita bahas satu-satu dulu. Oke, good. Nah, kemudian e-commerce presence map. Tadi apa di sini? Oh, marketing matrix, timeline, budget. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam e-commerce presence map. Peta e-commerce. Nah, type of presence itu ada macam-macam. Ya, ada yang berupa websites atau apps, ada yang menggunakan sosial media, ada yang pakai email, ada yang pakai offline, brick and mortars. Ya. Menggunakan apps itu bisa platformnya bisa tradisional, mobile, tablet gitu ya. Kalau yang sosial media dan dia activity-nya bisa search, display, affiliate, sponsorship. Jadi dia bisa affiliate marketing atau sponsorship, search engine dan lain sebagainya. Sosial media bisa menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan di situ activity-nya dia conversation, engagement, sharing ya di dalam sosial media. Ini kita bicara bagaimana e-commerce itu presence, hadir ya. Email platformnya bisa menggunakan internal list atau purchase list dan bisa mengirimkan newsletter, updates, sales kepada kayak yang dilakukan oleh Scratch yang dia melakukan email blasting ya. Dia kirim newsletter terhadap produk-produk terbaru dari Scratch kepada target audiensnya dia. Si pet food lover ya, yang ada di Kebayoran Baru. Dia kirim email pada mereka. Oke. Kemudian offline media bisa pakai TV, radio itu offline, printing itu offline. Ini sifatnya lebih kepada branding, exposure dan education. Ya. Ini adalah e-commerce presence map. Di dalam membangun e-commerce site ada systematic approach yang bisa digunakan. Okay. Most important challenge adalah ketika kita membangun kayak kemarin tugas Anda kemarin membangun apa ya? IoT technology. Pakai IoT ya. Teknologi untuk kepada industri dalam kondisi COVID. Oke. Nah, bagaimana Anda mendapatkan clear understanding kepada commerce Anda? Misalkan Anda bikin sensor suhu. Sensor suhu. Ya, sensor suhu itu IT teknologi ya.
Sensor suhu yang ditaruh di itu loh, yang masuk ke mall kan. Panas tubuh berapa, tembak lagi itu ya, sensor suhu. Ya. Apa clear understanding-nya? Jadi sensor suhu kemudian datanya itu suhunya 35 derajat. Nah, data itu masuk ke sistem. Ya, data itu masuk ke sistem. Kemudian tapi itu bukan commerce ya, itu bukan commerce. Sensor suhu. Misalkan Anda mau menjual alat sensor suhu, misalkan Anda mau menjual alat sensor suhu, ya, dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID. Jadi Anda clear understanding of the business objective. Ingin meredakan atau melandaikan penyebaran COVID dengan memprovide jasa apa tuh, kalau rumah orang yang kena COVID itu diapain namanya, kalau disemprot itu namanya apa? Bukan disinfektan, apa sih namanya? Disterilkan ya? Apa diapain namanya itu ya? Ada yang tahu nggak? Kalau yang disemprot sama desinfektan itu namanya diapain ya? Dibersihkan ya? Atau diapain itu? Nah, jadi Anda punya clear understanding dari bisnis objektif Anda. Kemudian know how to choose the right technology to achieve those objectives. IoT-nya apa? Sensor suhu, ya. Kemudian inframerah, infrared, untuk melihat di lantai. Ada nggak tetesan COVID? Atau bisa menggunakan RFID, ya, RFID, untuk mengetahui siapa aja sih yang masuk ke mall ini, menggunakan KTP gitu ya, KTP masuk ke mall, ketahuan tuh siapa aja yang masuk ke mall tersebut hari ini menggunakan RFID. Anda misalkan masuk ke ruangan, ada alat gitu ya, terus Anda tap, Anda punya KTP, ya, KTP Anda tap, ketahuan tuh bahwasanya Anda berkunjung ke mall tersebut. Jadi kalau ada yang kena COVID, data pengunjung mall ketahuan, siapa aja daftar KTP yang mengunjungi mall. Itu nanti dia bisa masuk ke Peduli Lindungi, bahwasanya dia misalkan suspek COVID, karena ada orang yang COVID masuk ke mall, ya. Nah, itu juga bisa dipakai. Nah, main factor to consider adalah manajemen, hardware, software, design, telecommunication, dan human resource. Ya. Oke. Bagaimana kita menggunakan IoT di dalam industri untuk penanggulangan COVID? Ya, kita building e-commerce site kita, ya kayak Peduli Lindungi itu e-commerce site itu. Nah, Peduli Lindungi itu aplikasi kan, untuk kita bisa mendeteksi siapa orang yang kena dan tidak kena gitu ya. Ketika kita naik pesawat ada yang kena, artinya satu pesawat itu suspek COVID. Nah, itu juga apps yang sifatnya sama seperti commerce. Nah, the system development life cycle. Ketika kita membangun commerce site, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah planning. Ya, ada planning, sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, di dalam ketika kita membangun commerce itu kita harus berpikir kepada, pertama adalah system development, ya, system development, melakukan perencanaan kepada system development.
Di dalam System Development Lifecycle atau SDLC, sebentar. Span. Oke. Atau SDLC, System Development Lifecycle. Ini merupakan suatu metodologi untuk memahami kepada apa yang menjadi business objectives. Ya. Business objective dari sistem dan desain yang Anda bangun sebagai solusi. Ya. Misalkan, ketika Anda membangun aplikasi Traveloka, ada 5 step yang Anda perlu pertimbangkan ketika Anda bangun commerce. Pertama adalah, what do you want this commerce to do for our business? Ada disebut dengan system analysis, ya, and planning. Yang kedua adalah system design. How all of this functionality will be delivered. Jadi Anda pertama, apa yang Anda ingin commerce dilakukan? Untuk beli tiket. Yang kedua, system design. How all this functionality be delivered? Menggunakan apps. Oke, kemudian building the system. How to actually build the site? How to actually build the site using Andromo. Let's say Andromo. Kemudian testing, A/B testing atau split test. Ya. Nanti ada yang Anda bikin campaign dan ada yang Anda bikin campaign secara spesifik kepada segmen target. Ada yang segment base campaign. Ada yang campaign biasa aja, ya. Dan kemudian implementation. While the beginning of the process is over, the person life is just beginning. Implementasinya, bagaimana Anda bisa otomasi kepada sistem. Anda bisa bikin scheduler di situ. Jadi the system development life cycle, ketika Anda bangun Traveloka, Anda bangun Bukalapak, Anda bangun another commerce, JDID dan lain sebagainya. Yang pertama, ini cita-citanya mau apa? Jual beli, untuk kita bisa beli tiket. Bagaimana semua functionality, order, beli, ticketing segala macam di-deliver kepada customer menggunakan apps dan juga menggunakan web. Ya. How to actually build the site, bisa menggunakan WordPress dan bisa menggunakan dan untuk website dan Andromo untuk aplikasinya. Oke. Bagaimana Anda melakukan A/B testing? Yang satu Anda membuat campaign berdasarkan segmen personanya, yang satu Anda bikin tidak pakai persona, Anda kirim aja. Mana yang orang yang beli, mana yang tidak beli. Dan bagaimana Anda melakukan implementasinya? Dia otomasi. Ya, 24 jam, 7 jam sehari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dia kerja. Bagaimana Anda implementasinya? Kalau ada customer service pakai apa? Pakai chatbot. Kalau ada proses, nah bagaimana prosesnya? Semua dibuat secara smooth. Itu yang dimaksud dengan System Development Life Cycle. Oke, nah ini contohnya ya. Bagaimana kita sistem analisanya, kita lihat tujuannya apa? Jual tiket. Sistem desainnya pakai website dan pakai apps. Building the system pakai Wix, pakai Andromo. Testing, Anda bisa testing A/B testing menggunakan testing di sini bisa saja A/B testing ataupun testing untuk aplikasinya sendiri ya.
Dan ketika itu sudah running oke, bisa kita implementasi. Hostingnya gimana? Ketika Anda testing nanti Anda cek lagi. Apakah hostingnya bagus atau tidak bagus? Ya. Apakah dia stabil atau tidak stabil? Ya. Anda cek hosting. So far so good? Araso? Kapish? Questions? Ada pertanyaan? Pada diam lagi. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Siapa tadi yang bertanya? Silahkan. Ya, Pak. Ya, silahkan. Apa pertanyaannya? Ini masih tentang sistem development life cycle nih, Pak. Ya, silahkan. Saya belum ngerti urutan-urutannya gitu, Pak. Makanya dari yang sistem analisnya terus pindah ke sistem desain tuh kayak gimana ininya melalui apa gitu, Pak. Oh gitu. Alright. Jadi gini. Di dalam sistem analisis, ya, itu cita-citanya adalah Anda menjawab pertanyaan sistem analisis ini. Anda pengennya ini, Anda bikin commerce-nya ini untuk apa ya? What is it for? Itu di sistem analis. Jadi kalau Anda nanti bekerja sebagai sistem analisis, ya, Anda ingin menjawab pertanyaan, what do you want this commerce atau these apps do for your business? Cita-citanya apa? Jual tiket. Oh, oke. Itu sistem analis. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk sistem desain. Ya. Sistem desain jadi ketika Anda di dalam, saya ulangin lagi. Sebentar. Sistem analis itu cita-citanya Anda apa? Business objective ya. Atau disebut juga dengan business objectives. Misalkan cita-citanya jual tiket. Apalagi? Displaynya bagus. Displaynya begini. Ya. Kemudian ada lagi kontennya bagus, ya. Atau di sini saya jelaskan ya. Di sini. Nah, di dalam sistem analis, cita-cita Anda apa? Yaitu pertama adalah ini dia jual tiket, ya kan? Yang kedua, displaynya bagus. Kemudian cita-cita Anda apa? Provide product information. Ada Lion Air, Jakarta Surabaya, harga tiket berapa? Ada product information. Ya. Kemudian transaksinya bagaimana? Kalau Anda mau beli gimana tuh? Anda ordernya. Jadi ada sistem analisis. Ini dia sistem analisis, dia menjawab apa yang menjadi objectives. Ya. Ya, jadi dia apa yang menjadi objektif? Di mana di sini dijelaskan apa yang menjadi sistem functionality-nya dia dan information yang dibutuhkan. Kalau di display good, kalau dia mau display itu ada dynamic text-nya gimana, grafik katalogsnya gimana. Kemudian product information, ada jelas deskripsinya gimana, harga tiketnya berapa, jumlah penumpang tinggal berapa yang kosong. Ya. Kemudian transaksinya, bagaimana pembayaran pakai kartu kredit, bagaimana dengan pembayaran pakai kartu ATM. Ya. Jadi itu yang menjadi sistem analisis atau sistem analisis and planning. Kemudian di dalam sistem design kita bicara mengenai hardware and software. Apa hardware yang Anda gunakan?
apa software yang Anda gunakan. Jadi kalau kita pakai sistem design, itu ada dua komponen dari sistem design, yaitu logic design dan physical design. Logic design ini adalah terkait dengan data dan proses. Sementara physical design itu terkait dengan software yang dipakai, models yang digunakan, dan so on. Ini sistem design. Jadi misalkan Traveloka, logical design-nya, data flow-nya dia, ya, ada datanya dia dari Lion Air ke Traveloka ke customer. Lion Air harga 500, Traveloka harga 5, beli dia jual ke Traveloka 510, Traveloka jual ke customer harga 520, atau harganya 500, diskon ke Traveloka 20%, tetap dijual 500, dan ke customer tetap harga 500. Jadi harganya sama nih dari Lion Air ke customer, tapi Traveloka dapat 20%. Ini adalah logical design. Physical design adalah specifies actual physics, software yang digunakan, models. Jadi di dalam physical design kita mentranslate logic design kepada physical components. Ketika kita 500 di sini, untuk diskon 20% dia pakai apa nih software yang digunakan? Misalkan pakai Python yang NumPy. Jadi dia diskon 20% di sistemnya dia, tapi jadi dia dapat di harga 480, jual ke customer 500 tetap. Harga Lion Air dan harga customer sama. Traveloka cuma dapat commission base 20%. Nah, jadi physical design mentranslate logical design menjadi physical components, komponen physics. Itu sistem design. Kemudian yang ketiga tadi apa? Building the system. Nah, bagaimana kita building the system? Ini adalah logical design dan physical design ya. Oke, saya terangkan sedikit dulu untuk sistem design. Nah, bagaimana kita data logic bisa ke physical components? Jadi dari website, dari website atau apps customer www.ini gitu ya. Terus dia login. Customer login ke Traveloka. Oke, Traveloka, dia login. Oke, customer information datanya udah ada. Login, accept. Oke, accept. Kemudian lihat major catalog pages. Oke, harga tiket udah kelihatan semua. Ya, kemudian dia data katalognya dari si Lion Air masuk nih, Lion Air. Dari Lion Air, Garuda, ya. Nah, ini masuk ke sini, katalog. Kemudian oleh customer dia purchase produk, dia beli. Dia isi, kemudian ordernya masuk ke database kita, terus ke Lion Air. Dan di sini dari purchase produk, ship produk ya berupa etiket. Diserahkan lagi ke customer. Jadi dia dapat tiket melalui apa? Email. Ya. Jadi ini adalah
bagaimana logic data, ya. Kemudian secara physical design, ya. Secara fisikal di situ ada terkait dengan 3. Pertama adanya customer secara fisik, kemudian dia koneksi dengan internet, kemudian dia masuk ke website atau ke apps, ya. Di apps ini dia bangunnya pakai apa? Ice cream sandwich misalkan. Itu adalah platform bahasa yang digunakan, ya, ice cream sandwich untuk membuat Androids, ya, atau website. Nah, data di sini disimpan di mana? Ada di Oracle SQL, ada server, ada katalog, ada email server, ada shipping chart, ada e-commerce suite. Nah, ini adalah software yang embed di dalam Anda punya website. Itu di dalam sistem design. Kemudian yang ketiga adalah building the system. Ya, tadi SDLC itu yang pertama adalah planning, analysis and planning, kemudian system design, kemudian kita building the system. Ada 2 pilihan, yaitu Anda mau bangun sendiri atau Anda bangun secara outsourcing. Kalau Anda bangun sendiri, maka ini Anda perlu skill set yang mumpuni, software yang bagus, ya. Kalau Anda dan kemudian apakah Anda mau hostingnya dia secara sendiri atau outsourcing? Kalau Anda mau hosting secara outsourcing, hosting company dia akan responsible untuk memastikan bahwasanya website Anda dapat diakses 24/7. Ya. Jadi ini menjadi pilihan antara in-house versus outsourcing. Itu secara buildings, ya. Dan kemudian pilihan di dalam building dan hosting. Anda ada yang building secara in-house, hosting secara in-house, atau di situ completely in-house, built-in, hosting in. Ada yang dia building the site, dia kasih ke konsultan, outsource, atau kasih ke anak SMK lah gitu, ya. Dia bikin website dan hostingnya dia in-house, jadi dia mix responsibility. Ada juga yang dia bikin in-house, kan gampang sekarang ya, pakai Wix gitu ya, kan gampang. Dia hostingnya dia outsource, dia hosting nanti di mana gitu ya, pakai yang terkenal MNC misalkan gitu ya. Jadi dia outsource untuk hostingnya. Untuk outsource, kalau di sini outsource ya. Nah, ada yang juga dia building in-house, hosting outsource. Ini juga menjadi pilihan di dalam building dan hosting. Oke. Tadi udah sampai mana ya? Tadi udah sampai sistem analis, sistem design, building the system, dan kemudian testing. Bagaimana cara kita testing? Testing the system itu kita bisa macam-macam jenisnya, ya. Testing the system ada yang menggunakan unit testing, ya. Jadi unit testing ini dia testing kepada website, dia testing, ya. Apakah dia lambat ataukah kencang, ya. Ketika diklik apakah betul-betul pindah ke website yang kedua, atau dia nggak pindah layar, nggak pindah halaman. Jadi kita betul-betul ngetes websitenya atau appsnya, semua tombol diklik untuk memastikan semua tombol bekerja sesuai dengan desain, ya, sesuai dengan planning. Kemudian sistem testing. Sistem testing ini adalah
bagaimana seorang user acceptance, ya, sistem testing. Jadi bagaimana user menggunakan sistem, menggunakan site tersebut, ya. Oke, begitu dia masuk, dia buka rekening atau dia buka login, kemudian dia order, dia pesen, tiketnya terima nggak? Nah, itu disebut dengan sistem testing. Kalau acceptance testing itu untuk memverifikasi, ya, apakah rencana yang di awal sudah sesuai dengan buktinya. Bahwasanya ketika diklik dia memang ke situ, ketika diminta ini dia memang ke sana, ketika disuruh ke sini memang dia ke sini, disuruh ke sana dia ke sana. Jadi memang ada acceptance testing. Kemudian A/B testing, split testing, ya. Ini untuk membandingkan, misalkan antara website kita dibandingkan dengan website yang lain, mana yang lebih bagus performance-nya. Jadi kita A/B testing dibandingkan dengan kompetitor kita. Oh, kalau di dia kita klik ini munculnya 5 detik. Kalau di kita berapa? 1 detik. Wah, di kita bagus. Itu disebut dengan A/B testing. Dan yang terakhir adalah multivariate testing. Multivariate testing ini dia mengidentifikasi kepada unik kombinasi dari elemen atau versi yang kita tes. Jadi kalau misalkan kombinasinya dia beli produk A, beli produk B, gitu ya. Nah, misalkan dia beli tiket dan beli tiket kereta api, ada multivariate testing. Dia kombinasi kepada kombinasi dari apa yang pilihan yang ada, ya. Itu disebut dengan multivariate testing. Nah, jadi kemudian tadi apa aja nih? Setelah sistem analisis, sistem design, building system, testing, dan implementasi. Nah, di dalam implementasi kita harus melakukan analisa apabila terjadi sistem breakdown secara tidak diprediksi, ya. Jadi ada crash, gitu ya. Kita juga melakukan kalau dia breakdown, apa mitigasinya, ya, apa mitigasinya. Kemudian maintenance-nya dia berapa, ya, apa yang dilakukan di dalam maintenance, apa saja yang diperlukan. Kemudian benchmarking. Kalau benchmarking ini kita membandingkan dengan site-site atau aplikasi-aplikasi yang lain, para kompetitor kita, untuk melihat secara kecepatan kita ada di peringkat berapa. Misalkan peringkat pertama Traveloka, peringkat kedua tiket.com secara kecepatan, ya, tingkat ketiga misalkan Pergi-Pergi. Nah, itu secara benchmarking kepada speed. Kalau desain mana yang lebih tinggi? Oh, ternyata yang nomor 1 Agoda, nomor 2 Traveloka, nomor 3 mana? Jadi kita bisa melakukan benchmarking ketika kita melakukan implementation, maintenance, and optimization. Nah, di dalam optimisasi, ya, di dalam optimisasi ada 3 hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah jadi di dalam website optimization ada 3 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah page content, kontennya. Yang kedua adalah page generation. Yang ketiga adalah page delivery. Nah, page content, dengan adanya page content, maka Anda
Tujuannya adalah untuk mengoptimize kepada coding Anda. Bagaimana kita coding yang kita lakukan itu bisa optimal. Jangan gara-gara coding prosesnya jadi lebih lambat. Saya dulu bikin website itu pakai HTML. Saya pernah juga pakai HTML, pakai PHP, pakai Django untuk membuat website ya. Nah, coding di sini kalau Anda ngaco, dia speednya jadi lambat. Speednya jadi very low, very slow. Tapi kalau Anda bisa optimize, Anda punya HTML, PHP, Django, maka speednya bisa cepat. Tergantung codingan Anda gimana membuatnya. Ya. Itu page content. Kemudian page delivery itu untuk bandwidth-nya. Kira-kira Anda harus bisa bikin yang bandwidth-nya dia optimal. Jangan terlalu berat ya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Bandwidth harus diperhatikan. Dan page generation. Ya, untuk memonitor kepada performance dari website tersebut. Ya. Apakah dia lambat, lama gitu ya? Ada di situ ada. Oke, Mikdad. Kebayang 5 proses tersebut. Silakan. Bayang Pak, bayang. Ya. Jadi ini pertanyaan Anda itu mendahului zaman ya. Belum diterangkan, Anda sudah bertanya dulu. Tapi saya suka ya. Jadi dari sana kita bisa melihat ada sistem analisis, sistem design. Ya. Untuk membangun sistem development life cycle. Sistem analisis, Anda harus paham dulu apa yang menjadi cita-cita. Penampilannya kayak begini, ada apa sih istilahnya? Ada prototipenya. Nah, sistem analisis itu dia bikin prototype. Produk informationnya kayak apa, personalize produknya seperti apa, engagementnya dia seperti apa, transaksinya mau jadi kayak apa. Jadi di sistem analisis itu dia mengumpulkan ujungnya mau jadi kayak apa sih. Nah, kalau Anda bekerja sebagai sistem analis di IT, itu dia nanti akan cita-cita Anda apa nih? Terkait ini, terkait ini, terkait ini, terkait ini. Dia dapetin dulu cita-citanya Anda. Setelah cita-citanya jelas, baru dia membuat desain. Ya. Apakah logiknya gimana nih untuk mencapai itu? Physical design-nya seperti apa? Ya. Ketika dia mau bikin transaksi, execute a transaction misalkan. Executing a transaction. Dia harus berpikir kepada logic desainnya gimana nih? Datanya dari mana ke mana? Prosesnya bagaimana kalau bertransaksi? Setelah itu baru dia terjemahkan ke dalam physical design. Ya. Oh, datanya ada di server. Oke, muncul. Gimana kita tarik datanya di server untuk memunculkan di website, untuk memunculkan di apps. Ya. Nah, ketika Anda bertransaksi kan data Anda disimpan di server. Jadi tinggal dia harus tarik data server, harus call ke tabel yang Anda minta gitu ya. Nah, setelah itu sistem desainnya dibangun, ya, logiknya dikuasai, dipahami dan physical diterjemahkan di dalam physical design. Baru kemudian dia building the system. Building the system. Nah, building the systemnya bagaimana? Ada dua pilihan, in-house atau outsource. In-house artinya Anda sendiri ngerjain, outsource serahkan ke orang. Nah, building the systemnya. Kalau kerjakan sendiri artinya completely in-house. Kalau Anda gabung-gabung in-house dan outsource, maka Anda mix. Tapi kalau Anda semuanya outsource, maka Anda completely outsource. Nah, kemudian setelah bekerja semua, selesai, kita testing. Sudah bekerja dengan betul atau tidak? Kita testing dulu semuanya. Unit testing, system testing, acceptance testing, A/B testing, dan multivariate testing. Testing dulu. Semua sudah oke, baru kita implementasi. Kayak Anda design thinking ya. Ada prototyping, ya ideation, prototyping, ya testing. Kemudian baru kita terakhirnya adalah implementation. Nah, di dalam implementasi kemudian Anda lakukan lagi benchmarking kepada
tiket.com, Traveloka dibandingkan dengan tiket.com. Tiket.com berapa kecepatannya dan lain sebagainya. Terhadap 3 poin, konten, optimalisasi kepada coding HTML-nya, page delivery-nya, kemudian dan page generation-nya. Ya. Nah, itu yang menjadi poin di dalam untuk SDLC, System Development Life Cycle. Ya, Mikdad, kapish? Paham, Pak. Alright. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam alternatives kepada web development methodologies. Ya. Di dalam web development methodologies ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah prototyping. Di dalam prototyping itu kita membuat ya secara prototype. Jadi kalau Anda bikin design thinking, Anda punya ide, prototyping itu Anda ya bikin gambarnya aja. Misalkan pakai Marvel gitu ya. Anda pakai Marvel bikin seperti apa sih apps-nya? Nah, kayak gitu ya. Kayak gini loh kira-kira gambarnya, itu prototyping. Agile development itu dia ketika Anda punya project A, itu semuanya terbagi menjadi misalkan tiga project kecil, di breakdown kepada smaller sub project yang perlu diselesaikan di dalam waktu singkat untuk dia dijahit lagi tuh. Jadi kita agile development. Saya pernah pegang project itu dikerjakan oleh 5 orang yang berada di 5 negara. Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja. Kita ada project, yang satu ngerjain di Filipina, komponen ini, yang ini komponen ini dikerjakan di Malaysia, Myanmar, di sini di Kamboja, di sini di Indonesia. Nanti di sini adalah dia collaboration ya untuk agile development. Jadi sekarang banyak orang yang kerja di Indonesia tapi kantornya di Polandia, ya. Dia online aja gitu loh. Karena dia mengerjakan smaller sub project di Indonesia. Jadi dia nyambi untuk project-project di dunia. Kalau dia memang jago di situ ya. Nah, salah satu contoh di Agile itu namanya adalah Scrum. Jadi kalau Anda belajar untuk Agile development, nanti kalau Anda kerja kalau apalagi kita work from home ya. Work from home, kita bekerja aja pakai Scrum. Jadi dia semacam type of Agile development yang managing kepada development process. Jadi kita menggunakan Scrum untuk mengerjakan smaller untuk sebagai komponen dari proyek besar. Misalkan Anda bikin proyek apa gitu ya, satu orang ngerjakan neural network, satu orang ngerjakan ini, satu orang ngerjakan ini, nanti digabung datanya. Nah, kemudian DevOps, ya. Ini juga Agile development juga, ya. Salah satunya juga menggunakan DevOps, Agile development, ya, mengerjakan smaller projects. Component based development. Ini component based development ini adalah proses setelah Scrum dilakukan, di mana kemudian dia komponen ini kita dijahit lagi, disebut dengan component based development. Ya. Di mana dia men-enable sistem untuk dibangunkan, bagaimana dia mengensemble beberapa komponen yang sudah di-assemble oleh tim-tim dari tempat yang lain. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah web service. Yaitu web service ini adalah software yang menggunakan XML. Ya. XML dan berbagai macam protokol yang berkomunikasi menggunakan API, ya. Untuk sharing data dan service. Jadi
Kalau Anda mau minta data Traveloka, Anda harus pakai API-nya Traveloka. Kemudian Anda bisa download data Traveloka apabila Anda bisa mendapatkan API-nya Traveloka. Anda dapat API Twitter. Kalau Anda tahu API-nya, Anda bisa download data Twitter. Ya, jadi ini adalah beberapa web development technologies. Ya. Prototyping, bikin modelnya, bentuknya kayak gimana, terus kita bangun secara agile. Misalkan halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, masing-masing bangun di agile development menggunakan Scrum atau DevOps. Kemudian yang di pusat dia kemudian menggunakan component based development untuk ngejahit ini semua. Ngejahit pages-pagesnya ini semua. Dan web service untuk data access menggunakan API. Jadi kalau Anda punya web service ada API-nya, Pak, kita bisa minta datanya nggak? Ya Anda kasih API aja, dia akan bisa akses ke data Anda semua. Kebayang semuanya? Arasto? Questions? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alright. Nah, ini lebih teknis ya, kepada simple dan multi-tier website architecture. Ya. Di dalam website architecture, two-tier architecture itu maksudnya adalah di dalam e-commerce itu ada website dan ada back-end. Jadi ada back-endnya adalah database. Jadi kalau di dalam two-tier itu ada web server dan ada database. Yang sebagai back-endnya dia. Ini sebagai back-end. Kalau multi-tier adalah e-commerce system yang ada web, back-end, dan juga legacy database. Jadi web server dia ada, backend dia ada, ditambah lagi dia legacy database. Ya. Maksudnya adalah series of data sebelum-sebelumnya dia simpan, tidak nimpa ya. Itu disebut dengan legacy database. Nah ini juga two-tier e-commerce. Ya. Ada web, ada database server. Biasanya ini kalau SQL dia pakai Postgre, ya, dia pakai Postgre SQL, ya, yang di website ya. Dia SQL-nya tidak di komputer tapi langsung di web, disebut dengan Postgre SQL. Kalau multi-tier ada website, kemudian ada server, dan kemudian ada mail server. Nah, ada mail server juga bisa terima mail server. Jadi dia multi tier layer ya. Kemudian ada MRP, Material Requirement Planning, ada ERP, Enterprise Resource Planning, ada HR system. Nah, jadi dia di dalam website itu dia multi tier, ada server, ada mail server, ada MRP, ada HR, ada ERP, ya. Jadi dia masuk ke dalam multi tier layer. Itu disebut multi tier architecture. Kalau yang tadi two tier karena cuma ada database dan web server, database doang. Kalau ini nggak cuma database, ada MRP untuk resource planning, ada enterprise resource planning, ada lagi HR dan lain sebagainya. Jadi dia banyak program yang berada di dalamnya. Nah, web server software di dalam web server, ketika Anda menentukan web server, maka Anda juga menentukan kepada operating system. Operating systemnya ini
biasanya orang menggunakan Apache. Ya. Jadi kalau Anda Jadi orang biasanya kalau web server itu menggunakan Apache. Jadi ketika web servernya diaktifkan, Apache aktif. Jadi kalau Anda pakai HTML ya, Anda ingin mengaktifkan web server, Anda harus mengaktifkan dulu Apache, activate Apache, baru web servernya aktif. Maksudnya apa? Baru bisa mengakses kepada data yang ada di server. Nah, Apache ini dia bekerja dengan Linux maupun juga dengan Unix. Linux. Jadi bukan Microsoft ya. Nah, jadi dia bekerja dengan Unix dan Linux. Kemudian ada yang disebut dengan Microsoft Internet Information Services. Nah, ada dua alternatif. Kalau nggak Apache, pakai Microsoft IIS. Nah, jadi kalau IIS-nya diaktifkan, maka websitenya dia diaktifkan. Nah, jadi dulu saya kalau bikin website, pakai HTML, saya harus aktifkan dulu Apache. Tapi kalau saya mau bikinnya pakai yang sifatnya itu dia intranet, nah intranet hanya yang menggunakan jaringan internet tertentu, itu saya pakai IIS. Jadi orang-orang dengan intranet kantor pusat, kantor gitu ya, misalkan. Hanya itu yang bisa mengakses kepada webnya dia. Webnya dia hanya bisa diakses oleh intranet. Kalau jadi itu pakai IIS, Microsoft Internet Information Server. Dulu saya bikin business intelligence ya, BI, untuk buat dashboard gitu ya. Nah itu saya pakainya IIS karena hanya untuk unit tertentu. Nah, ya, Windows based, gampang, integrated dan easy to use, gampang sekali. Oke. Dan sifatnya dia bisa real time, cepat. Oke. Alright. Nah, kemudian bentar. Nah, basic functionality kita macam-macam ya, ada HTTPS, HTTP, kemudian FTP kemarin kita udah bahas, search engine, data capture, email, site management tools. So ini yang di-provide oleh web server. Data log juga ada. Itu data log itu yaitu data yang ada di web. Semua activity yang ada di website itu ada di data log. Ya, itu ada, bisa kita tarik datanya. Site management tools, dynamic page generation tools. Ini lebih teknis sekali ya. Merchant, oke. Choosing hardware, oke. Teknis sekali. Oke, e-commerce site, e-commerce website features. Nah, banyak sekali fitur-fitur yang annoying kepada customer. Kenapa dia annoying? Karena requiring user to view before going to the website content. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke website itu tiba-tiba pop up dulu tuh, kita nonton dulu tuh, malesin banget. Atau pop up Windows-nya, itu nyebelin. Terlalu banyak clicks to get into the content, itu juga malesin. Linknya dia diklik nggak kerja, males banget. Navigasinya confusing, tidak ada search function, kacau. Slow loading, kontennya dia out of date. Sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 14 Maret 2022. Datanya masih 2002. Udah 20 tahun yang lalu masih ada website MBS sekarang. Males banget. Nah, ini juga kontennya udah out of date. Ya. Kemudian annoying lagi adalah tidak bisa back button. Nah, balik nggak bisa. Kemudian no contact information available, cuma bisa dikontak melalui web, malesin. Ya. Music yang automatically play, desainnya dia nggak profesional, banyak typo, unclear return policy. Kalau beli di barang, kalau barangnya reject gimana tuh untuk returningnya dia? Itu yang membuat
customer merasa annoyed. Oke. Nah, salah satu isu di dalam commerce adalah bagaimana kita bisa membangun personalization tools. Personalization ini maksudnya adalah Anda bisa personalize Anda punya campaign, ya, ability to treat people based on personal qualities, ya, atau prior history with the site. Atau Anda bisa sebutkan customize, ability to change the product to better if needed of the customer. Jadi berbeda persona, berbeda produk. Kayak tadi tuh si Scratch. Berdasarkan berat anjing, usia anjing, dan activity. Maka ditawarkan produknya beda-beda. Ada banyak alternatif kan? Jadi, oh ini produknya ditawarin. Ya, kemudian untuk packagingnya ada nama anjingnya dituliskan. Ada personalization kepada si anjingnya. Nah ini menjadi issues, ya, kepada customer. Jadi kalau ini betul-betul customize dia produknya berdasarkan history atau personal qualities dari para customer. Alright, so itu yang menjadi topik kita di dalam perkuliahan kita siang ini terkait dengan building an e-commerce presence. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Open cam. Silakan. Mikdad? Bagas, ada pertanyaan? Silakan. Saya cukup Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya ya. Sebentar. Pertanyaan pertama, ini nggak homework sih ya. Untuk ini aja pertanyaan saya aja. Ketika Anda menganalisa target market, apa yang menjadi critical point-nya? Silakan, Sakira. Tuh Sakira tunjuk tangan tuh. 5 jari tuh Sakira tunjuk tangannya. Apa critical point ketika Anda menentukan analisa terhadap target market? Ada yang bisa jawab? Mikdad? Salamita? Ini pada nggak ada yang buka cam semua ya? Semuanya buka cam deh, open cam semuanya. Ini pada pemalu semua, nggak mau buka cam apa gimana ya? Buliani, apa critical point-nya ketika menentukan target market? Buliani, masih mute. Buliani masih mute. Ya. Pak. Critical point. Jadi, Critical point ketika kita menentukan target market. mungkin kayak nggak sesuai sama audiensnya, Pak. Iya, bisa. Kita bisa, kalau kita salah target, maka penawaran kita nggak dibeli orang kan? Salah persona, maka produk kita tidak dibeli. Oke, good. Pertanyaan berikutnya adalah apa kriteria kita dalam menentukan perusahaan untuk kita outsource, untuk develop kita punya e-commerce presence. Misalkan Anda mau bikin e-commerce. Ketika Anda ingin melakukan outsourcing, membuat e-commerce Anda atau marketplace Anda, kira-kira apa ya kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut? Kira-kira apa ya? Misalkan Salomita mau bikin
perusahaan fashion nih, terus mau di outsource kepada pihak ketiga untuk membangun. Kita tanya kriterianya Selemita untuk menentukan perusahaan ini Anda kasih project apa ya Selemita? Open mic Selemita. Menentukan target audiensnya dulu kali Pak. Enggak, ini kita bicara kepada perusahaan outsourcing yang mau mengerjakan outsourcing untuk Anda punya marketplace, atau Anda punya website, atau Anda punya apps. Ketika Anda mau kasih project itu ke dia, kira-kira kriteria itu perusahaan apa ya? Anda kasih project itu. Apa Selemita? Kira-kira aja. Just shoot. Mic-nya masih silent tuh. Masih mute tuh Selemita. Tutor apa lagi mikir? Ada yang bisa bantu? Audi, Elmo, Inayah, Agatha, Rodia. Ini mana nih? Gak ada mic-nya, gak ada wajahnya semua ini. Iya Pak, di sini lagi hujan terus Pak. Oke. Apa kira-kira Rodia? Kriterianya? Nyerah? Salah satunya adalah pengalaman mereka sebelumnya. Udah pernah bikin atau belum? Ya, itu menjadi kriteria. Oke, baik. Sebelum, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kepada post test. Tidak ada pertanyaan lagi? Semuanya kapish? Pronto. Oke, sebentar. Saya akan teruskan untuk